Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengejar pajak dari ekonomi bawah tanah atau underground economy untuk menaikkan pemasukan negara. Namun sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI mencecar Sri Mulyani dan jajarannya mengenai potensi pajak dari ekonomi bawah tanah ini. Lantas seperti apa pajak underground economy untuk pendapatan di Indonesia ke depannya? Langsung saja kita bahas dalam pajak underground economy. Real atau gimmick? Kita lihat slide yang pertama. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sedang memetakan jenis-jenis underground economy atau ekonomi bawah tanah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui aktivitas ekonomi yang tidak patuh atau menghindari pajak hingga aktivitas ilegal. Sri Mulyani mengatakan aktivitas ekonomi ilegal memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan underground economy. Sri Mulyani menyebut pemetaan untuk kedua jenis aktivitas ini akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kita baca sama-sama dari kutipan Bu Sri Mulyani. Mapping dari kegiatan aktivitas ilegal beda sekali dengan underground economy. Kalau underground economy ini adalah sifatnya avoid atau menghindari pajak, maka itu mappingnya juga akan berbeda dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Pak Anggito dan tim pajak, Bea Cukai serta PNBP. Ya, lantas seperti apa rencana pemerintah sendiri untuk mengejar pajak dari underground ini? Kita bahas di slide berikutnya. Ya, Ibu Sri Mulyani menyoroti praktik underground economy umumnya terkait dengan upaya untuk menghindari pembayaran pajak melalui berbagai cara yang legal maupun manipulatif. Salah satu contoh konkret adalah sektor kelapa sawit, khususnya dalam kasus minyak sawit mentah atau CPO. Nah, pada sektor ini praktik penghindaran pajak dapat terjadi melalui manipulasi luas lahan, pelaporan yang tidak sesuai, serta penggunaan strategi transfer pricing yang merugikan penerimaan negara. Kemenq akan mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu aktivitas ekonomi bawah tanah yang bersifat kriminal seperti judol atau judi online ini akan ditangani melalui kerjasama lintas kementerian lembaga termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemenq akan memetakan tiap aktivitas ilegal maupun ekonomi bawah tanah secara bertahap sambil berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenq, berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai 3,9 triliun rupiah dari 31.275 aksi penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024. Bea Cukai akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi antar instansi guna meningkatkan keberhasilan dalam penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Lalu seperti apa potensi penerimaan pajak dari underground economy ini? Kita akan lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, pemerintahan Prabowo melihat ada potensi masuknya uang hingga 600 triliun rupiah yang bisa dihimpun negara dari kegiatan ekonomi ini. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan mulai membidik pajak dari kegiatan ekonomi tersebut untuk menambah penerimaan negara. Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia. Apa yang diucapkan Anggito sebenarnya sudah dibocorkan adik Prabowo yakni Hashim Joyo Hadikusumo. Hashim menegaskan Anggito memang diberi tugas khusus oleh Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara. Hashim menyebut Prabowo memerintahkan Anggito mengumpulkan 300 triliun sampai 600 triliun rupiah per tahun ke kas negara. Hashim menegaskan uang sebanyak itu selama ini belum masuk APBN sehingga Prabowo ini akan mengejarnya. Lalu sektor ekonomi bawah tanah apa yang realistis untuk digarap? Nah, ini menurut Direktur Eksekutif Pratama Creston Tax Research Institute atau TRI, Priyanto Budi Saptono mengatakan sebelum melihat sektor yang bisa digarap dari ekonomi bawah tanah perlu disepakati dulu ya apa cakupan dan pengertian dari underground economy tersebut. Menurut Priyanto, ekonomi bawah tanah ini memiliki banyak pengertian. Setidaknya ada dua bentuk umum yaitu illegal activities atau kegiatan ilegal dan juga unreported income atau penghasilan yang tidak dilaporkan. Contoh dari kegiatan ilegal adalah perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, penyelundupan, dan penipuan. Sementara untuk dari unreported income ini lebih condong ke transaksi legal, tapi penghasilannya tidak dilaporkan ke otoritas pajak. Transaksi UMKM juga dapat menjadi bagian dari unreported income. Nah, Priyanto menegaskan lagi, jika ingin menarik pajak dari transaksi ilegal, maka otomatis itu akan jadi legal, sebab sektor ini akan merasa memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara.
Hal ini tentu akan menjadi dilema bagi pemerintah ya, terutama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebab ini akan berseberangan dengan aparat penegak hukum yang bertugas membasmi segala tindakan ilegal. Apabila ini menarik pajak dari aktivitas ekonomi ilegal, harus mengubah aturan seperti klausa halal yang ada di Alkitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu tadi ya pemirsa, potensi yang dapat dikejar pemerintah dari ekonomi underground ini. Tentu nantinya perlu didefinisikan lagi secara jelas jenis underground ekonomi yang bisa menjadi target perluasan penerimaan pajak. Tentu juga kalau memang itu ranah yang ilegal, tentu tidak seharusnya juga dilegalkan dengan pengenaan pajak. Tapi kalau memang sifatnya informal atau belum tercatat dengan baik, tapi ada potensi yang besar, pastinya kita berharap nantinya inilah yang bisa menjadi basis untuk memperluas potensi penerimaan pajak kita. Dan kita harapkan juga pajak dari underground ekonomi ini nanti dapat menaikkan pemasukan negara ya, hingga dapat mengejar target penerimaan pajak yang naik hingga 13% di tahun 2025.